Selamat pagi, Shalom. Shalom. Kami ucapkan selamat datang dalam kesempatan ibadah hari ini. Kiranya sukacita Tuhan memenuhi hati dan pikiran kita, dan kita siapkan diri untuk masuk dalam ibadah pada hari ini. Baik, sebelum kita memulai, saya ajak kita untuk masing-masing bersaat teduh. Mazmur nomor 113 ayat 1 dan 2 berkata, haleluya, pujilah hai hamba-hamba Tuhan, pujilah nama Tuhan, kiranya nama Tuhan dimasyhurkan sekarang ini dan selama-lamanya. Mari kita siapkan pujian, katakan, lebih dalam ku menyembah. Saya undang kita semua untuk bangkit berdiri. Besar
Sungguh benar tidak ada Allah yang seperti Engkau, ya Bapa kami di dalam surga. Allah yang kekal, Allah yang ajaib, Allah yang kami kenal dan yang telah menyelamatkan kami di dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami, Gembala kami yang baik. Kembali kami pada pagi hari ini selaku umat ketulusan-Mu, selaku anak-anak-Mu, selaku keluarga Allah. Kami datang menghampiri takhta anugerah-Mu seraya menaikkan segala hormat, pujian, syukur dan terima kasih atas segala kasih setia dan kebaikan dalam hidup kami, di mana Tuhan tidak pernah meninggalkan kami hari lepas hari. Karena itu kalau kami ada sampai hari ini, semua karena anugerah dan penyertaan Tuhan yang sempurna. Hari ini kami datang untuk berterima kasih. Kami datang untuk menyatakan pujian penyembahan kami, ucapan syukur kami. Bahkan kami menyediakan hati kami untuk ditaburi oleh bibit kebenaran firman-Mu. Kami percaya kehadiran-Mu di tengah-tengah kami. Roh Kudus yang ada dalam hidup kami menggerakkan kami hari ini, sehingga kami bergembira, bersuka cita, bersemangat dalam mengikuti ibadah ini. Kami mohon urapan bagi setiap hamba-hamba yang ada di altar ini. Biarlah kami semua dapat menjadi alat di dalam tangan Tuhan untuk melayani pekerjaan-Mu dalam ibadah pada hari ini, sehingga Tuhan dimuliakan dan setiap kami yang hadir. Ibadah kami pada pagi hari ini dari awal pertengahan hingga selesainya, biarlah jadi untuk kehormatan Bapa, Anak dan Roh Kudus. Kami buka hanya di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Sama-sama kita katakan. Saya menyapa Shalom. Yang bersuka cita boleh lambaikan tangannya. Puji Tuhan. Mari kita salami saudara kanan kiri kita, depan belakang. Katakan selamat hari Minggu. Saya mau ajak jemaat Tuhan, mari kita bersama-sama.
dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri, Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri, Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Terimalah pernyataan kami pada pagi hari ini ya Tuhan di hadapan-Mu. Engkaulah pengharapan dalam hidup kami di tengah kesesakan hidup kami, di tengah kesulitan, ketidakberdayaan kami. Terima kasih kalau kami ada sampai hari ini. Semuanya karena kekuatan daripada Tuhan. Kalau kadang-kadang kami ingin menyerah atas persoalan hidup yang kami hadapi,
Tapi puji Tuhan bahwa Engkau tetap menopang kami, sehingga kami dalam ketidakberdayaan kami tidak membiarkan diri kami dicobai, tapi kami bangkit karena penghiburan dan kekuatan yang bersumber daripada Tuhan sendiri. Terima kasih untuk kemenangan, terima kasih untuk kekuatan, terima kasih untuk semuanya Tuhan. Biarlah di balik semuanya itu Engkau saja yang kami tinggikan dan kami muliakan dalam sepanjang umur hidup kami. Pagi ini kami akan belajar firman. Karena itu kami mohon kiranya Tuhan berkenan untuk berbicara kepada setiap kami. Singkapkan dan nyatakan kebenaran dalam pikiran dan batin kami. Mampukan kami untuk memahami, mengerti, dan kami menerimanya sebagaimana adanya. Taklukkan hati kami di bawah kebenaran firman-Mu. Firman-Mu berkuasa, firman-Mu berdaulat, firman-Mu berotoritas dalam hidup kami. Dan biarlah setiap hari, setiap keputusan-keputusan dan langkah kami didasarkan atas sikap penghormatan akan firman-Mu. Mari urapi hamba-Mu dalam segala kekurangan, keterbatasan, kerendahannya. Biarnya hanya Engkau saja yang ditinggikan dan dimuliakan. Dan setelah kami menerima firman-Mu ini, kami pulang dengan sukacita dan kekuatan baru. Roh Kudus, Engkau ajar kami. Demikian pun juga dengan anak-anak kami yang akan mendapatkan firman-Mu dari guru-guru sekolah minggu. Tuhan tolong mereka supaya dari kecil mereka dididik untuk mengenal dan takut akan Tuhan. Mereka menerima kebenaran itu sebagai rema, dan mereka menjalani kehidupan masa depan dengan sikap takut akan Tuhan. Terima kasih Bapa. Segala kuasa setan, kuasa iblis yang mencoba untuk mengganggu kami dalam bentuk apapun, bersama-sama kami tolak di dalam nama Yesus. Dan biarlah Roh Kudus menguasai hati pikiran kami. Inilah kami Bapa, dengan sukacita kami menyambut firman-Mu dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Baik, puji Tuhan, silakan duduk. Shalom. Kita bersyukur kepada Tuhan atas penyertaannya. Hari ini kita sudah berada di hari kedua bulan November. Sebentar lagi kita akan melewati tahun ini dengan segala pengalaman yang Tuhan izinkan untuk kita lalui. Ada banyak hal yang kita hadapi, baik itu yang menyenangkan ataupun juga tidak menyenangkan. Tapi kita tahu bahwa Tuhan turut bekerja di dalam semua pengalaman itu untuk datangkan kebaikan bagi setiap kita. Bagaimana sensitivitas kita, kepekaan kita terhadap setiap pengalaman itu, karena Tuhan punya tujuan. Dengan setiap pergumulan itu kita semakin dibentuk di dalam Dia, sehingga iman kita semakin hari semakin bertumbuh dan disempurnakan di dalam Tuhan. Baik, hari ini kita akan melihat bagian firman Tuhan yang terambil di dalam kitab 2 Petrus. 2 Petrus pasal 2 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-22. 2 Petrus pasal 2 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-22. Tapi ayat ini cukup panjang, kita hanya membacakan ayat yang keempat dan ayat yang kelima. Ya, kita coba fokus dalam pada ayat yang keempat dan ayat yang kelima. Ya, kita akan baca bersama-sama karena ini hanya 2 ayat. Ya, 2 Petrus pasal 2 ayat 4 dan 5 kita baca bersama-sama. Demikianlah bunyi firman Tuhan. 1, 2, 3. Sebab jikalau Allah tidak menyayangkan malaikat-malaikat berbuat dosa, tetapi melemparkan mereka ke dalam neraka, dengan demikian menyerahkannya ke dalam gua-gua yang gelap untuk menyimpan mereka sampai hari penghakiman. Dan jikalau Allah tidak menyayangkan dunia kurban, tetapi hanya menyelamatkan Nuh, pemberita kebenaran itu, dengan tujuan orang lain ketika ia berdatangkan air bah atas dunia orang-orang fasik. Puji Tuhan, demikian jawab pembacaan kita. Namun kita akan memperhatikan seluruh ayat. Jadi ayat 1 sampai dengan 22 di dalam materi firman Tuhan kita pada hari ini. Dan kita akan mempelajarinya di bawah satu tema, yaitu sikap tegas Allah dalam menyatakan keadilannya.
sikap tegas Allah di dalam menyatakan keadilannya. Nah, Bapak Ibu dan Saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, ada banyak sifat dan sikap Allah yang dinyatakannya untuk menjelaskan tentang siapa dirinya kepada manusia. Jadi kita tidak mengenal Allah itu secara fisik, tetapi melalui sifat-sifatnya, melalui tindakan-tindakan dan perbuatannya, kita mengenal pribadi siapa dia. Jadi dia disebut sebagai pribadi yang transenden. Transenden itu artinya sesuatu yang kita tidak bisa jangkau dengan indera kita. Penglihatan kita, penciuman kita, perabaan kita, bahkan akal kita. Ya, kita hanya bisa menjangkaunya dengan iman. Iman itu kita hanya bisa gunakan pada Tuhan. Ya, dan pengalaman-pengalaman spiritual yang memang diizinkan oleh Tuhan terjadi dalam hidup kita. Jadi memang untuk menjelaskannya kepada manusia, mencoba untuk memahami dengan pengertian manusia dan dengan bahasa manusia, kita sangat terbatas. Amin, Bapak Ibu. Jadi tidak ada sebuah laboratorium yang dapat menolong manusia untuk bisa menyelidiki tentang hakikat keberadaan Allah itu secara ilmiah. Ya, kadang-kadang orang mencoba untuk memahami mengenal Tuhan itu secara ilmiah. Padahal kata ilmiah itu sendiri digunakan kepada hal-hal yang sifatnya fisik maupun metafisik, tetapi itu pada jangkauan akal manusia. Tapi untuk mendekati Allah dengan cara seperti itu tidak bisa. Karena itu, cara Allah untuk menyatakan dirinya kepada kita, cara kita mengenal Allah adalah atas dasar inisiatif Allah, oleh kemurahannya, oleh pengetahuannya tentang manusia, bahwa manusia itu tidak bisa menjangkau dirinya dengan akalnya. Karena itu ia menyingkap dirinya dalam keterbatasan manusia, lalu memperkenalkan dirinya melalui dua hal. Yaitu yang pertama, melalui ciptaannya. Bahwa kalau ada alam raya ini teratur sedemikian, maka tidak bisa tidak, pasti ada yang menciptakannya. Teratur sedemikian rupa, ya. Bahkan kalau kita keluar dari bumi ini lalu melihat tata surya, begitu tertata rapi dan bergerak secara teratur, ya, sehingga jam dan waktu-waktu diatur oleh Tuhan sedemikian rupa. Kita bersyukur di Indonesia ini kita hidup siang dan malam itu seimbang. 12 jam siang, 12 jam malam. Tetapi ada salah satu negara di Eropa, dia gelapnya malamnya itu bertahun, kalau tidak salah ya berbulan-bulan sampai tahun. Dan kalau siang demikian pun juga, ya. Kalau tidak salah ada satu daerah Norwegia, ya, di situ. Nah, begitu luar biasa Tuhan. Nah, pagi ini kita akan belajar tentang salah satu sifat Allah, sikap Allah, yaitu keadilannya. Ya. Saya nyatakan bahwa sifat keadilan Allah sangat kuat, ya. Dan itu kita akan bisa melihat pada tindakan-tindakannya. Sekalipun dia Allah pribadi yang maha kasih, tetapi ia tidak pernah dan tidak akan mengabaikan keadilannya. Sikap keadilannya ini seharusnya meneguhkan pengharapan bagi setiap anak-anaknya. Bapak Ibu, bukankah kadang-kadang kita mendengarkan pernyataan-pernyataan manusia atau kelompok manusia ketika melihat kejahatan, ada pernyataan, di mana keadilan Allah? Ada ya? Tetapi sebaliknya pun juga ketika kita merasa bahwa kita sudah hidup dalam kebenaran, sudah hidup dalam kebaikan, tetapi hidup kita susah, kita juga berkata, di mana keadilan Allah? Bukankah saya sudah merasa benar? Bukankah saya menjalani hidup ini dengan baik? Tetapi kok hidup saya seperti ini? Lalu ujung-ujungnya kita menanyakan tentang keadilan Allah. Inilah yang coba kita akan pelajari pada pagi hari ini.
tentunya ialah bahwa kalau kita mengajukan pertanyaan-pertanyaan ini, mungkin juga kita mencoba untuk bertanya kepada seorang filsuf, ya, dia akan menjawab sesuai dengan filosofi yang dia pahami, ya. Tetapi jawaban yang sesungguhnya ialah, ya, kita tidak bisa lari daripada firman Tuhan. Orang jahat pun juga akan berkata ketika dia hidup dalam kejahatan, dia berkata, saya hidup dalam kejahatan sudah puluhan tahun, tapi toh saya tetap makmur saja. Ya. Saya tetap bahagia, kekayaan saya bertambah, mobil saya ya bertambah. Ya. Lalu kemudian perbedaan persepsi dan pengalaman serta perasaan antara orang seperti ini dengan orang benar. Orang benar juga kadang-kadang terpengaruh. Oh iya ya, saya hidup baik saja, rajin melayani, rajin ke gereja, kok ekonomi saya begini. Ya. Jadi landasannya selalu kepada argumentasi atau alasan-alasan yang berorientasi pada pengalaman-pengalaman setiap hari. Ya. Saya sudah takut Tuhan, sering berdoa, tapi kok hidup saya begini-begini saja. Apakah pertanyaan-pertanyaan seperti ini kadang-kadang muncul dalam pikiran kita? Halo? Ya. Ini mungkin kita berkata logis, manusiawi. Ya. Bapak Ibu dan Saudara kekasih dalam Yesus Kristus, sikap keadilannya ini seharusnya meneguhkan pengharapan setiap anak-anaknya, namun sekaligus juga mendatangkan ketakutan bahkan kengerian bagi setiap orang yang hidup menurut hawa nafsu dan hidup acuh tak acuh terhadap kebenaran. Orang yang hidup acuh tak acuh terhadap kebenaran itu tidak hanya orang yang tidak mengenal Tuhan, bahkan orang Kristen pun juga acuh tak acuh dengan kebenaran. Firman Tuhan katakan ini, ya, dia masih excuse, mencoba untuk kompromi, menormalisasi pikiran dan perasaannya terhadap ketidakbenaran. Biasa. Nanti besok juga saya akan lakukan. Tahun depan juga akan saya lakukan. Bapak Ibu dan Saudara kekasih dalam Yesus Kristus, mari kita pahami, cepat atau lambat, di dalam keadilan Allah, kita akan menuai sikap dan tindakan kita. Percaya atau tidak, fakta tidak akan terpengaruh oleh kita percaya atau tidak. Itu pasti akan terjadi. Di dalam 2 Petrus pasal 3 ayat 9 berkata, Tuhan tidak lalai dalam menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Dalam Rasul Petrus mencoba untuk menyatakan tentang keadilan Allah ini dalam konteks tentang kedatangan Kristus yang kedua kali dan hukuman yang akan ditimpakan kepada mereka yang berbuat jahat. Orang bilang, sejak kecil, sejak nenek moyang saya generasi keempat, ya, generasi keempat kekristenan, bahkan dalam lingkungan gereja Kemahiran Indonesia saya generasi keempat, ya. Jadi opa saya, kakek dari mama saya, papa dari mama saya, kemudian mama saya sendiri, saya. Jadi anak-anak saya itu sudah generasi kelima, ya. Pak Agus generasi keberapa jadi orang Kristen? Generasi kedua. Ibu Pri? Pertama. Ibu Liliana? Dua. Berarti orang tua yang pertama percaya kepada Yesus, ya. Samuel generasi keberapa? Kedua, Pak. Kedua, ya. Ya, jadi kita beda-beda, ya. Jadi saya sudah generasi kelima. Nah, kalau orang Papua Kemainjil, ya karena mereka dari animisme, kepercayaan suku, mereka percaya, mereka katakan, coba potong darah saya, akan keluar Kemainjil, ya. Darah Kemainjil. Ya. Kalau orang bilang, kalau potong saya, darah Yesus yang menyucikan saya yang keluar, ya. Ya, terserahlah. Tapi yang penting ialah bagaimana kita memahami pernyataan ini dalam konteks yang baik, yang benar. Amin.
Artinya ialah bagaimana memotivasi kita untuk terbangun dalam iman dan mengimplementasikan atau menerapkan iman itu dalam kehidupan sehari-hari. Ya, jangan bilang saya Kristen tapi kelakuannya minta ampun. Ya, lihat ada kelompok orang tertentu yang gantung salib besar-besar, entah itu yang kuning maupun yang putih. Tapi pekerjaannya malak orang, ya. Ada nggak? Banyak. Ya. Banyak, ya. Sikapnya juga sangar-sangar, ya. Ya. Nah itu dia orang Kristen, tetapi kelakuannya seperti itu. Ya, itulah sebabnya saya katakan tadi, acuh tak acuh terhadap kebenaran. Ya bahkan mungkin ya tidak usah mereka lah, kita juga kadang-kadang acuh tak acuh kepada kebenaran. Ketika firman Tuhan, kebenaran disampaikan melalui mimbar ini, lakukan ini. Tapi ketika kita rasa itu berat, ya itu untuk bukan saya, atau bukan sekarang ini saya lakukan. Ya nanti. Bapak Ibu dan Saudara yang dikasih dalam Yesus Kristus, kalau kita memiliki sikap seperti ini, jelas ialah bahwa kita juga akan menuai keputusan-keputusan kita. Baik itu hal sifatnya serius, sedang, ataupun juga kita anggap ini remeh-temeh, tidak ada masalah. Bukankah firman Tuhan katakan apa yang kita tabur, itu yang akan kita tuai. Tapi kadang-kadang ketika kita mengalami sesuatu akibat daripada sikap dan keputusan kita tidak pernah menyadarinya. Lalu kita mencoba untuk mencari alasan-alasan A, B, C, D yang sebenarnya merupakan excuse kita untuk menghindar daripada sikap yang seharusnya kita melakukan kebenaran itu. Itulah sebabnya firman Tuhan berkata, Tuhan tidak lalai dalam menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Apa yang dibuktikan oleh Alkitab tentang pernyataan ini? Mari kita melihat hal yang pertama. Ayat yang kelima dalam pembacaan kita tadi. Dan jikalau Allah tidak menyayangkan dunia purba, ya, tetapi hanya menyelamatkan Nuh, memberita kebenaran itu dengan 7 orang lain, ketika ia mendatangkan air bah atas dunia orang-orang fasik, bahwa dalam sejarah kehidupan manusia, dalam peradaban manusia, seolah-olah Allah tanpa belas kasihan memberikan hukuman kepada orang-orang fasik itu dengan air bah. Bukankah orang berkata Allah Maha Kasih? Bahkan kita juga mungkin pernah mendengarkan pernyataan seseorang melalui YouTube. Dia katakan kalau Allah itu sungguh Maha Kasih karena menitik beratkan tentang Allah yang Maha Kasih. Ya, kelompok-kelompok orang yang menamakan diri sebagai hyper grace. Jadi itu yang disebut dengan menganggap kasih karunia Allah yang kebablasan. Sehingga kalau kita diselamatkan sejahat apapun kita tidak perlu membuktikan diri bahwa kita sudah diselamatkan. Ya, berdasarkan pernyataan pilihan Allah. Bapak Ibu dan Saudara, sisi lain ialah Allah itu Maha Kudus dan Maha Adil. Setiap perbuatan kita punya konsekuensi atau sebab akibat. Ya, kalau orang diselamatkan tentunya ialah bahwa dia harus menghidupi keselamatan itu. Buktinya apa? Dia hidup benar, hidup dalam ketaatan, hidup dalam kesalehan. Memang kita diselamatkan ya ketika kita berbuat jahat, tapi ketika kita menyadari bahwa kita adalah orang berdosa, kita segera datang kepada Tuhan, bertelut menyerahkan diri, minta ampun, menyesali, berduka atas dosa itu, lalu kemudian hidup dalam kehidupan yang baru. Amin Bapak Ibu. Bukannya hidup dalam kejahatan terus lalu kita berkata haleluya Allah itu baik, sekalipun saya berdosa setiap hari pasti Allah menyelamatkan saya. Ini pemahaman yang kebablasan. Sekalipun kita tahu bahwa Allah itu Maha Kasih, tetapi Ia tidak pernah mengabaikan keadilannya. Buktinya ialah kalau orang-orang di zaman Nuh, ya, memang waktu itu Alkitab tidak jelaskan kepada kita berapa jumlah manusia hidup di zaman Nuh. Yang diselamatkan hanya 7 orang. Nuh bersama istrinya
Dan ketiga anak-anaknya Sem, Ham, dan Yafet serta istri-istri mereka. Ya. 8. Dan itulah menjadi generasi suku-suku ras manusia di atas muka bumi ini. Ras manusia itu terdiri dari berapa ras? Terdiri dari 3 rumpun ras: Kaukosaid, Mongoloid, Astroid, yang melahirkan suku-suku bangsa Eropa, Afrika. Kalau kita ini masuk ras Mongoloid, ya. Karena memang kita tahu bahwa suku bangsa Indonesia ini berasal dari Mongol, ya. Jadi manusia itu bertumbuh dalam proses regenerasi sejarahnya juga terkontaminasi oleh letak wilayah geografis. Ya Bapak Ibu ya, saya memahami seperti itu. Sehingga pada akhirnya kalau kita ini Mongoloid, ya, saya dengan Pak Semi itu sepertinya agak beda ya. Itu sudah campuran negroid. Mbak ya, rambutnya masih agak lurus ya. Jadi kita ini dari Indonesia Barat, ya. Tapi kalau Sumatera itu orang Batak itu juga tidak semua putih kok ya. Tapi ya secara umum rata-rata semakin ke sana itu semakin hitam dan rambutnya semakin ini ya. Tapi pendek kata ialah bahwa ya saya memahaminya bahwa proses pertumbuhan manusia dalam rasnya itu memang alam geografis juga turut menentukan. Ya, tidak hanya mungkin genetikanya, warna kulitnya, tetapi juga ya budayanya, ya. Nah, Bapak Ibu dan Saudara yang dikasih dalam Yesus Kristus, yaitulah bagaimana kita memahami cara kerja Allah bagi manusia. Ya, kalau kita mencoba untuk merenung tentang karya Allah, maka pada akhirnya kita akan terkagum-kagum luar biasa. Nah, kenapa kita tidak menyadari keajaiban Allah itu? Karena kita terlalu terfokus kepada kepentingan dan kebutuhan kita. Lalu kalau itu tidak tercapai, kita mengeluh, kita susah. Tapi sebenarnya ada hal lain yang Tuhan nyatakan di dalam hati dan pikiran kita, serta fakta di alam raya ini yang seharusnya membuat kita berkata, Tuhan, Engkau ajaib. Saya tidak bisa merangkai kalimat dan kata apapun yang dapat dibandingkan dengan apa yang Kau kerjakan dalam hidup ini. Amin Bapak Ibu. Peristiwa air bah, ya katakan 7 atau 8 orang yang hidup. Jika dibanding pada waktu itu, berapa ribu orang yang mati? Tak terhitung kan? Hanya sedikit orang yang diselamatkan. Hari ini manusia hampir mencapai 6 miliar ya. 6 miliar, 5 miliar sekian. Ya, mungkin dulu katakan orang belum sampai jutaan ya. Katakan ratusan ribu. Tapi apa artinya 7 atau 8 orang yang diselamatkan? 8 orang yang diselamatkan. Ada artinya 8 orang itu? Biasanya kalau perhitungannya banyak sedikit tentang hal yang baik, Bapak Ibu pilih yang mana? Yang sedikit atau yang sedikit? Hal yang baik. Hal yang menguntungkan kita. Bagi Allah, 8 orang dengan ribuan orang pada saat itu, mana yang lebih Allah harus menyelamatkan? Yang ribuan atau yang sedikit? Yang seharusnya menurut logika kita. Halo Bapak Ibu? Yang baik, kalau gini saja. Harusnya yang banyak. Harusnya yang banyak kan? Iya. Kalau Bapak Ibu punya anak banyak, ya, tetapi banyak dalam keadaan hidup luar biasa, ya katakan 20 orang.
20 orang, pendidikan mereka bagus, kemudian hidup mereka bagus, kebutuhan-kebutuhan mereka terpenuhi. Lalu kemudian banding dua orang ini tidak ada pilihan. Yang katakanlah 18 orang ini harus hilang dan yang 2 orang ini harus hidup. Bapak Ibu pilih yang mana? Yang 2 orang hilang atau 18 orang? 18. Tapi justru kenapa Allah melenyapkan ribuan lalu menyelamatkan hanya 7 atau 8 orang? Artinya ialah bahwa Allah tetap menerapkan keadilannya. Karena mereka yang lebih banyak itu hidup dalam kejahatan dan menolak Allah. Tetapi Nuh dengan keluarganya taat dan setia kepada Allah. Amin Bapak Ibu. Inilah fakta pertama dalam sejarah peradaban manusia tentang bagaimana Allah menjatuhkan keadilannya. Yang kedua, penghukuman atas Sodom dan Gomora. Di dalam 2 Petrus 2 ayat 6 tadi berkata, dan jikalau Allah membinasakan Sodom dan Gomora dengan api dan dengan demikian memusnahkannya dan menjadikannya suatu peringatan untuk mereka yang hidup fasik di masa-masa kemudian. Kalau kita melihatnya tanpa sebuah latar belakang, kita hanya sekedar menyoroti peristiwa Sodom dan Gomora tanpa melihat kejahatan, maka kita berkata Allah sadis luar biasa. Benar kan? Ya, konon kabarnya laut mati itu adalah bekas Sodom dan Gomora. Kalau Bapak Ibu ke Herolen satu saat, itu jalan antara laut mati dengan tebing-tebing bebatuan bekas Sodom dan Gomora. Bapak Ibu akan melihat sebuah batu karang bentuknya seperti seorang ibu. Itu yang mereka katakan tiang garam yang istri Lot, ya, istri Lot. Memang agak jauh kalau kita sampai ke bawah tebing tiang garam itu agak jauh, kita harus manjat memangnya. Saya tidak tahu apakah para wisatawan sampai ke situ atau tidak. Tapi kalau kita menuju Israel, kita akan melewati jalan itu. Ya, dan konon kabarnya laut mati itu adalah bekas. Jadi di situ tidak ada kehidupan, ikan tidak ada. Ya, dan itu dianggap sebagai tempat yang paling rendah di permukaan bumi. Airnya tidak mengalir kemana-mana. Pak Eko kalau pernah ke sana itu kecenderungan itu akan kaki kepala itu akan begini, ya. Kalau begini kita cenderung akan begini dan kita akan ngambang. Beda kalau kita ngambang di Pantai Anyer atau Laut Ancol, ya. Kalau Laut Ancol ya kita bisa berenang begini, tapi kalau di situ enggak. Kita akan terapung, ya. Cenderungnya akan terapung, tidak akan tenggelam, ya. Jadi tidak ada kehidupan di situ. Begitu terkutupnya tempat itu. Ini Allah merupakan keadilan Allah. Kita juga lihat, memang Tuhan izinkan untuk peristiwa-peristiwa yang mengerikan, ya, untuk menyatakan ketidaksetujuan Allah terhadap dosa, terhadap pemberontakan. Misalnya Ananias dan Safira, ya, ngeri benar. Tapi mari kita memahami dan mengerti bahwa kalau Allah bisa mengasihi sedemikian rupa, Allah juga akan mendatangkan malapetaka dan hukuman. Namun ada pertanyaan bagi setiap kita. Kenapa sepertinya sekarang Tuhan tidak bertindak apa-apa terhadap kejahatan? Atau kenapa sekarang Tuhan tidak melakukan apa-apa terhadap orang benar? Kita lihat dalam 2 Petrus 3 ayat 9 tadi. Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Tetapi Ia sabar terhadap kamu, karena Ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Mengapa Allah tidak segera menghukum orang jahat? Halo Bapak Ibu, karena Allah memberikan kesempatan kepada setiap orang. Jangankan orang jahat, kita saja Bapak Ibu, kalau Allah sesegera mungkin mendatangkan hukuman sebagai konsekuensi daripada sikap hidup dan tindakan kita, kita pun juga tidak akan hidup sampai hari ini. Saya mau tanya, apa kita tidak pernah buat kesalahan?
ya banyak salah. Tapi tujuannya, mengapa kita belum dead? Kenapa kita belum Tuhan cabut nyawa kita? Karena Tuhan memberikan kesempatan kepada kita. Amin. Juga termasuk mereka yang kita anggap mereka adalah manusia paling jahat. Ya, jadi orang jahat tuduh orang lain jahat. Pencuri teriak pencuri, ya. Karena Allah memberikan kesempatan. Sebagaimana Allah memberikan kesempatan kepada kita untuk berubah dan bertobat, demikian pun juga Allah memberikan kesempatan kepada orang jahat untuk berubah dan bertobat. Sikap Allah tetap sama. Tetapi wahai bagi mereka yang menyia-nyiakan kesempatan yang Allah anugerahkan untuk tidak berubah. Ya, Tuhan tidak segera menghukum karena Allah mau supaya semua orang diselamatkan. Amin Bapak Ibu. Sisi lain daripada kasih-Nya, kasih memberikan kesempatan. Allah tidak katakan 1, 2, 3, habislah kesempatan itu. Ya. Tapi kadang-kadang kita memberi kesempatan kepada orang begitu juga, kan? Dia sudah 2 kali menyakiti hati saya, tapi kali berikutnya tidak akan lagi. Ya. Allah mau. Mengapa Allah tidak segera menghukum orang jahat? Karena Allah mau supaya mereka juga bertobat. Sebab jika Allah tidak menyayangkan malaikat-malaikat yang berbuat dosa, ya tadi Allah sabar supaya setiap orang bertobat dan pada akhirnya kembali kepada jalan yang benar. Yang kedua, mengapa Allah tidak segera menghukum? 2 Petrus 2 berkata, sebab jika Allah tidak menyayangkan malaikat-malaikat yang berbuat dosa, tetapi melemparkan mereka ke dalam neraka, dan dengan demikian menyerahkannya ke dalam gua-gua yang gelap untuk menyimpan mereka sampai hari penghakiman. Kalau ada orang yang tidak berubah dan bertobat dan Tuhan juga belum menghukum, Tuhan sementara menyimpan mereka kepada pengadilan terakhir dan pada akhirnya mereka akan hukum secara berkala. Bapak Ibu mau diberi kesempatan lalu kemudian bertobat, atau mau kita terus berkanjang di dalam dosa sampai pada akhirnya pintu anugerah itu tertutup lalu kita disimpan untuk dihukum? Mau yang pertama atau yang kedua? Halo Bapak Ibu? Yang pertama. Makanya sebenarnya bertobat dan berubah itu adalah masa-masa emergency. Seolah kita bertobat sekarang ini, seolah-olah jam ke depan kita akan mati. Setuju? Ya. Tapi kadang-kadang kita menyia-nyiakan kesempatan itu. Ketika firman Tuhan disampaikan, kita cuek, kita aju tak aju, kita dengar, tapi sepertinya kita anggap lalu. Padahal firman Tuhan itu mengoreksi hidup kita supaya kita menangkap menerimanya, kita meresponinya dengan perubahan hidup. Bagi mereka yang tidak mau bertobat, karena itu ya kalau ada orang atau kalau kita berkata, saya begini pun juga hidup saya, Tuhan tidak pernah buat apa-apa itu. Ya, kok pendeta bisa-bisanya menghakimi saya? Pendeta hanya ditugas melaksanakan tugasnya untuk menyampaikan kebenaran. Tapi kalau orang Kristen, kalau jemaat tidak bertobat, ya pada akhirnya masing-masing akan menerima konsekuensi dari sikap dan tindakannya. Kemudian yang berikutnya, sebab orang-orang benar ini tinggal di tengah-tengah mereka dan setiap hari melihat, mendengar perbuatan-perbuatan mereka, yaitu orang jahat itu, sehingga jiwanya yang benar itu tersiksa. Maka nyata bahwa Tuhan tahu menyelamatkan orang-orang yang saleh dan mencoba dan tahu menyimpan orang-orang jahat untuk disisa pada hari penghakiman. Karena itu kalau lihat orang jahat, ya doakan saja mereka. Ya, mudah-mudahan Tuhan punya anugerah kepada mereka sehingga mereka sadar dan pada akhirnya mereka bertobat. Kadang-kadang bukankah kita menghakimi dengan pikiran dan perasaan kita, marah, dendam, akan pahit, lalu kemudian muncul dalam sikap kita. Bahkan firman Tuhan berkata, ya
tidak usah, ya walaupun sulit ya, ini juga membutuhkan sebuah pembelajaran kepada kita. Bagaimana kita tidak sakit hati terhadap orang yang memperlakukan kita dengan tidak adil, bukan? Berikan kesempatan kepada Tuhan untuk menjadi hakim yang adil. Tugas dan tanggung jawab kita adalah mengasihi mereka, mendoakan mereka. Dan ini pun juga perbuatan baik ini Tuhan perhitungkan bagi setiap kita. Mari kita melihat keadilan Tuhan bagi orang-orang benar. Firman Tuhan dalam Galatia 6 ayat 9 berkata, janganlah jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Kita kadang-kadang ketika sadar, walaupun situasi sulit, walaupun orang menjahati kita, bersikap tidak adil terhadap kita, kita mencoba untuk sabar. Tapi ketika kita mulai lemah, pikiran kita mulai diracuni oleh kuasa kegelapan, muncullah kekecewaan, muncullah kemarahan, muncullah emosi, dan pada akhirnya emosi itulah yang menggagalkan kita untuk tata hidup dalam kebaikan dan kebenaran. Lalu pada akhirnya sikap itulah yang merusak kehidupan bersama kita, baik itu dalam rumah tangga, baik itu dalam persahabatan. Bapak Ibu punya persahabatan fine-fine saja sampai hari ini? Adakah sahabat kita yang dulunya 10 tahun, 5 tahun yang lalu baik-baiknya minta ampun, tapi hari ini rusak karena sikap dan tindakan kita, baik saya maupun dia? Halo Bapak Ibu, masih ingat sahabat Bapak Ibu yang sering mungkin makan bersama-sama? Dia mentraktir kita dan kita juga mentraktir dia. Apakah hari ini situasinya masih baik-baik saja? Mengapa menjadi rusak? Karena ketidakmampuan kita untuk hidup dalam kebenaran dan kebaikan Allah. Amin Bapak Ibu. Karena itu mari kita bertobat. Kalau kita salah, ya, kalau kita salah, mari kita memperbaiki dan minta ampun, minta maaf ketika kita berbuat salah. Persoalannya bukan hanya saya dan dia, tapi persoalannya adalah Tuhan juga. Ya. Katakan suami istri yang pernah dinikahkan diteguhkan oleh Tuhan melalui pendeta dan melalui di hadapan jemaatnya. Ketika mereka bercerai, mereka hanya urus berdua, tapi mereka lupa Tuhan. Padahal mereka dinikahkan dalam nama Tuhan, dalam Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Benar Bapak Ibu? Ya, itulah sebabnya hubungan kita tidak hanya sekedar hubungan horizontal, tetapi hubungan kita juga kita ikat dengan hubungan vertikal, kebenaran dan kuasa Tuhan. Tapi ketika kita marah oleh karena sesuatu, kita tidak peduli dengan kebenaran itu. Kita peduli dengan kepentingan kita, dengan kacamata sempit kita, bahwa kita lah yang benar dan dia pantas untuk dihukum, dia pantas untuk ditinggalkan. Bapak Ibu dan Saudara, mungkin hari ini kita belum mengalami apa-apa, tapi jangan sampai Tuhan menyimpan itu untuk menghukum kita bersama-sama dengan kejahatan kita. Tuhan itu tetap adil. Karena itu mari kejarlah kebaikan, kejarlah kebenaran, berubahlah dari setiap yang tidak benar. Janganlah jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Segala kebaikan dan kebenaran yang kita pahami dan kita pernah terima, mari hidupkan itu dalam hidup ini dan lakukan itu setiap hari dengan sukacita, bukan karena kekuatan kita, tapi karena pertolongan Tuhan. Amin Bapak Ibu. Yang berikutnya, masih keadilan Tuhan terhadap orang benar. Jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang dari antaramu ke dalam penjara supaya kamu dicobai, dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Ini penderitaan orang benar. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Kalau kita lolos daripada keadilan Allah di tengah-tengah dunia ini, ingat, masih ada Tuhan simpan untuk hari penghakiman. Amin Bapak Ibu. Tuhan itu adil. Setiap sikap dan tindakan kita yang bagaimanapun juga,
Walau kita anggap itu sederhana atau sepele, karena Tuhan tidak pernah lalai kepada janjinya. Berkat bagi mereka yang setia melakukan kebenaran, tapi hukuman bagi setiap mereka yang menolak kebenaran itu. Kesimpulan bagi setiap kita, bahwa tindakan keadilan Allah adalah pasti dinyatakan sesuai dengan waktu Allah, bukan waktu kita. Karena itu kalau hari ini mungkin kita sementara memberontak terhadap satu kebenaran firman Tuhan atau tidak mau melakukan firman Tuhan itu, jangan bilang tidak apa-apa, karena Tuhan itu Maha Kasih. Ingat, ada waktu yang tepat bagi Tuhan untuk menjatuhkan keadilannya bagi setiap. Demikian pun juga sebaliknya. Kalau hari ini kita sementara beralami kesulitan karena perlakuan orang lain, dan Tuhan juga belum bertindak berbuat apa-apa, ingat, ada hari penghakiman yang Tuhan siapkan untuk menghukum orang itu dan memberikan upah bagi setiap kita yang hidup dalam kebaikan dan kebenaran. Tidak akan terlewati, tidak akan pernah kosong. Kita pasti akan alami, baik itu perbuatan baik maupun itu perbuatan tidak baik. Yang kedua, kalau Allah belum melakukan sesuatu, itu adalah masa kesabaran Allah, dan itu adalah kesempatan untuk kita bertobat, untuk kita berubah. Firman Tuhan, apa yang kita belum lakukan pada hari ini, lakukan. Walaupun berat, walaupun sulit. Bukankah kadang-kadang kita excuse, ya ini sulit untuk saya lakukan. Ingat, kadang-kadang apa yang kita alami hari ini merupakan sebab akibat dari sikap dan tindakan kita di waktu lalu. Namun kita tidak pernah menyadarinya. Karena itu kebenaran apapun yang Tuhan sampaikan melalui Alkitab, melalui mimbar ini, atau melalui apa saja, wadah apa saja yang disampaikan, kalau itu kebaikan dan kebenaran yang bersumber dari Allah, lakukan itu. Belajarlah untuk melakukannya, walaupun sulit dan berat, tapi kita perlu belajar. Yang ketiga, tetaplah setia hidup dalam kebenaran, walaupun menjalani hidup dalam kebenaran itu sulit, tetapi upahnya adalah menakjubkan kita pada waktunya nanti. Amin, Bapak Ibu. Kiranya Tuhan memberkati kita sekalian. Ingat, Tuhan itu adil. Ya, Tuhan itu adil. Lakukan kebenaran. Tuhan tidak pernah lalai menepati janjinya. Tuhan memberkati. Baik, musik saya ajak ke depan. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di
Tuhan dalam batin kami. Roh Kudus, Engkau ingatkan kami dengan firman-Mu bahwa Engkau adalah Allah yang adil, yang tidak pernah lalai dalam menepati janji dan firman-Nya. Berkat bagi mereka yang hidup dalam kebenaran, tetapi hukuman bagi mereka yang hidup dalam kejahatan dan tidak bertobat. Kalaupun hari ini Tuhan masih memberikan kesempatan kepada kami, itu berarti Tuhan menyayangi kami, tapi Engkau tidak pernah mengabaikan keadilan. Gerakkan kami supaya kami bertobat, berubah, dan hidup dalam kebenaran. Meteraikan firman-Mu dalam batin kami, dalam setiap jiwa-jiwa yang hadir pada hari ini, sehingga kami dah hidup dalam kebenaran. Bapa, sebentar lagi kami akan makan minum perjamuan kudus untuk mengingat kembali akan peristiwa di mana Kristus menyerahkan hidupnya untuk menderita dan mati di atas kayu salib bagi kami. Mampukan kami untuk bisa menangkap, memahami, mengerti akan tindakan pada momentum ini, dan biarlah kuasa kematian Kristus itu, bahkan kuasa kebangkitan Kristus itu diberlakukan di dalam kehidupan kami, sehingga hidup kami menyukakan hati-Mu. Inilah kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya. Amin. Baik, kita siapkan pujian kemenangan iman nomor 48, dan sementara itu saya undang BPC yang akan melayani bersama saya, melayani perjamuan kudus. Saya persilakan ke depan. Nomor 48, tercurah darah Tuhanku. Bapak Ibu yang terlewati yang belum mendapatkan anggur? Baik, saya undang kita semua untuk bangkit berdiri dan kita nyanyikan ayat yang keempat. Sejak kupandang salibmu dengan iman teguh. Terus
Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Saya berikan kesempatan bagi setiap kita untuk masing-masing melihat kembali akan kehidupannya. Apakah sungguh kita sudah menempatkan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kita? Apakah sungguh-sungguh kita menyadari bahwa Kristus menderita dan mati di atas kayu salib, menggantikan kita sebagai orang-orang berdosa? Dan apa kita menyadari dan memahami bahwa hanya darah Kristuslah yang sanggup untuk dapat menyucikan kita dari segala dosa dan memberikan peluang bagi untuk menerima pengampunan Allah? Dan bangunlah komitmen untuk hidup dalam ketaatan dan kesetiaan terhadap firman Tuhan, supaya kita dikuatkan dan diteguhkan dalam menjalani kehidupan setiap hari. Juga kalau ada Bapak Ibu yang mungkin mengalami kelemahan tubuh atau sakit, gunakan waktu dan momentum ini untuk berdoa kepada Tuhan, minta pertolongan Tuhan. Darah Yesus sanggup untuk menyembuhkan penyakit rohani kita, juga sanggup untuk menyembuhkan penyakit jasmani kita. Nyatakan imanmu kepadanya pada pagi hari ini. Ya Bapa, inilah kami pada pagi hari ini. Kami bersyukur dan berterima kasih untuk karya salib, kematian Kristus bagi kami, yang memberikan peluang bagi kami untuk mengalami hidup yang kekal dan persekutuan dengan Allah Bapa di surga. Terima kasih. Kami sambut perjamuan kudus ini dalam nama Yesus. Mari kita angkat roti atau hosti yang ada di kanan kita dan dengarkanlah firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Berbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan bersama-sama. Mari kita angkat cawan yang ada di tangan kanan kita. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya, menjadi peringatan akan aku. Mari kita minum bersama-sama. Sebab setiap kali kamu makan roti dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Mari kita bersyukur, angkat pujian, katakan haleluya, haleluya. Hallelujah.
kuasa neraka. Engkau telah melepaskan kami dari genggaman iblis dan kuasa kegelapan. Engkau merangkul kami dan menjadikan kami sebagai keluarga Allah, bahkan menjadi anak-anak Allah. Engkau memberikan jaminan surga yang kekal bagi kami. Karena itu mampukan kami untuk hidup dalam kebenaran-Mu. Tuhan pasti akan menyatakan keadilannya bagi setiap kami. Karena itu Tuhan, berikan kekuatan bagi kami untuk hidup dalam firman. Kami juga percaya bahwa melalui kesempatan pada hari ini, oleh iman setiap anak-anak, mereka sembuh dari penyakit mereka. Tuhan memberikan kekuatan baru, sukacita, damai sejahtera. Berikan kemenangan kepada kami dalam menjalani hari-hari yang kami lalui dalam hidup ini. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Terima kasih untuk berkat-Mu pada hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Masih kita berdiri dan bersama-sama dengan seluruh orang kudus di muka bumi, juga di segala abad, kita akan menyatakan pengakuan kita, yaitu pengakuan iman Rasul. Mari kita nyatakan bersama-sama. 1, 2, 3. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk, Tuhan memberkati. Mazmur 3 ayat 9 sampai 10. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu, maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai berkelimpahan, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggur. Saya undang Sebastian untuk menjalankan kantong persembahan. Kita naikkan pujian Api Maha Tuhan. Masuk dalam hatiku.
Kita nyanyikan pujian nomor 300 dalam nyanyian kemenangan iman. Ajaib Tuhanku Yesus Juru Selamat. Satu ayat saja. Sehingga dengan segala baik dari awal pertengahan hingga menjelang selesainya, semuanya karena pimpinan dan pertolongan Tuhan. Kami sungguh menikmati kebersamaan kami pada hari ini. Kami sungguh menikmati sukacita, firman-Mu, puji-pujian. Biarlah semuanya ini akan terus mendorong kami untuk bertumbuh dalam Tuhan. Biarlah semua yang kami lakukan sungguh menyukakan hati Tuhan dan membawa hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Berkati semua hamba-hamba yang telah melayani pada hari ini. Apapun bagian pelayanan yang sudah kami lakukan, kami abdikan dan kami dedikasikan ini untuk hormat dan kemuliaan Tuhan. Tuhan memberkati semua hamba-hamba yang sudah melayani dengan sukacita. Kami percaya janji-Mu bahwa semua pelayanan yang kami lakukan bagi Tuhan tidak akan pernah sia-sia. Tuhan memberkati kami dengan berkat-berkat khusus sebagaimana janji firman-Mu. Demikian pun juga dengan semua jemaat yang sudah hadir. Kami percaya waktu yang kami gunakan pada hari ini adalah waktu yang sangat bermanfaat dan berarti, dan sungguh mendatangkan berkat bagi setiap kami. Ya Bapa di surga, hamba berdoa untuk seluruh jemaat-Mu dalam pertumbuhan iman rohani kami. Biarlah pengenalan kami akan Tuhan dan sikap Tuhan terhadap kami semakin hari semakin dalam, dan kami menghidupi firman Tuhan itu dalam sepanjang umur hidup kami dalam keadaan apapun. Biarlah kebenaran itu yang muncul dalam reaksi kami terhadap apapun yang kami hadapi. Dan biarlah Roh Kudus menguatkan kami sehingga kami terus mengalami kemenangan demi kemenangan. Doa juga untuk pertumbuhan iman rohani kami. Tuhan tolong kami. Dan juga berdoa untuk kehidupan rumah tangga, hubungan suami istri, anak orang tua. Ya Tuhan tolong memberkati. Demikian pun juga hubungan-hubungan kami menjadi indah dan harmonis. Mampukan kami untuk menghidupi firman-Mu sehingga kami saling memberkati dalam kehidupan rumah tangga. Suami memberkati istri dan anak-anak, istri memberkati suami dan anak-anak. Bahkan anak-anak juga menjadi kesukaan orang tua dan memberkati orang tua. Ada perbedaan-perbedaan di antara kami. Tuhan tolong kami ingin menyerahkan dan dipangkas segala sifat-sifat, tabiat-tabiat kami yang tidak berkenan kepada Tuhan. Dan
Tuhan Engkau menanamkan benih-benih ilahi sehingga kami boleh menghasilkan benih itu dalam kehidupan kami dan memberkati sesama kami. Ya Bapa di surga, Hamba berdoa untuk seluruh jemaat dalam pergumulan apapun. Tuhan, kami bawa semua ke dalam tangan. Dalam ketidakberdayaan kami, Engkau yang Maha Kuasa, yang sanggup untuk memberikan solusi dan jalan keluar terhadap persoalan apapun yang kami hadapi. Jemaat Tuhan yang mengalami gangguan kesehatan, kelemahan tubuh, kami mohon kesembuhan dan kekuatan baru dalam nama Tuhan Yesus. Demikian pun juga mereka yang mengalami kesulitan dalam pekerjaan mereka, Tuhan yang Kau berikan jalan keluar. Bahkan jemaat yang mungkin mencari pekerjaan, Tuhan Engkau tolong pertemukan dengan pekerjaan yang sesuai. Kami berdoa juga Tuhan untuk anak-anak kami yang bersekolah, kami mohon hikmat Engkau berikan kemampuan belajar sehingga mereka berhasil naik kelas, lulus, mereka melanjutkan ke jenjang pendidikan lebih tinggi, mereka selesai tepat pada waktunya. Tuhan memberikan pekerjaan dan profesi bagi mereka. Bapa di surga, kami mengucap syukur bersama dengan Ibu Claudia yang hari ini tak berulang tahun. Tuhan memberkati dia di Amerika bersama dengan suami Tirta dan anak mereka. Tuhan berikan umur panjang, kesehatan, kekuatan, berkati usaha dan pekerjaan mereka. Dan Tuhan siapkan masa depan yang penuh harapan. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk masa depan daripada gereja ini. Kami mengucap syukur dari kesulitan-kesulitan Tuhan menopang kami sehingga kalau kami ada sampai hari ini dalam persekutuan ini, semua karena anugerah Tuhan. Kami sebagai manusia tidak berdaya, tapi Tuhan Maha Kuasa untuk terus melanjutkan bahkan membangun jemaat ini. Berikan komitmen dan kesetiaan kepada kami untuk terus bergandeng tangan membangun kebersamaan ini. Bahkan juga tambahkan jiwa-jiwa baru bagi kami untuk menambah jumlah bilangan jemaat ini. Kami juga mau berdoa, mengucap syukur untuk seorang anakmu Marvel yang berkunjung untuk pertama kali pada ibadah hari ini. Berkati anak muda ini dengan kesehatan, kekuatan, masa depan yang penuh harapan. Berkati orang tua, berkati pendidikan Marvel. Biarlah apa yang menjadi pergumulan dalam hidupnya, Engkau yang menjadi jawaban yang sempurna baginya. Makasih Bapa. Kami juga berdoa untuk jemaat Tuhan yang tidak bersama dengan kami karena mereka berada di tempat lain. Pak Boni yang ada di Bogor, Ibu Vivi yang ada di Amerika, Alvin Ine di Amerika, Tuhan memberkati. Tirta Claudia, Tuhan juga memberkati. Bahkan juga Bapak Ibu yang lain yang walaupun mereka ada di tempat lain, Tuhan juga memberkati mereka. Kami berdoa untuk persiapan Natal, Tuhan yang memberkati panitia yang mengkoordinir kami supaya mempersiapkan acara Natal ini sehingga dapat berlangsung dengan baik. Yang di dalamnya kami dapat memperoleh pesan Natal yang akan dapat menolong kami untuk terus bertumbuh di dalam Tuhan. Berkati seluruh jemaat supaya dapat mendukung pelaksanaan Natal ini. Terima kasih Bapa di surga. Kami juga mau berdoa buat gereja Jemaat Indonesia daripada tingkat pusat wilayah daerah sampai pada gereja-gereja lokal. Tuhan Engkau mau berkati dan pakai gereja ini untuk menjadi alat dalam tangan-Mu untuk dapat menjangkau jiwa. Menyatakan kebenaran surga di dalam Yesus ke seluruh pelosok tanah air Indonesia ini. Berkati Ketua Umum Badan Pengurus Pusat, Ketua-Ketua Wilayah Badan Pengurus Wilayah, Ketua-Ketua Daerah Badan Pengurus Daerah, bahkan Gembala-Gembala dan BPJ di seluruh gereja lokal di seluruh Indonesia. Dan biarlah gereja ini dapat bekerja sama dengan gereja-gereja lain untuk menghadirkan shalom Allah di negeri ini. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk penginjilan dalam negeri luar negeri. Tuhan Engkau memberkati. Kami juga mau berdoa untuk pemerintah bangsa dan negara kami. Engkau berkati presiden, wakil presiden, para menteri, juga jajarannya sampai ke daerah-daerah. Kami berdoa semua lembaga tinggi negara, TNI, Polri, dan mampukan mereka untuk mengemban tugas mereka dalam 5 tahun ini. Dan biarlah melalui kepemimpinan mereka ada perubahan besar yang membawa kemajuan dalam segala aspek bagi bangsa dan negara Indonesia. Kami juga bersyukur untuk persembahan jemaat Tuhan pada hari ini yang merupakan ekspresi kami terhadap berkat-berkat dan cinta kasih-Mu kepada kami. Tuhan terima semuanya ini, baik itu persembahan kolektif, persembahan ucapan syukur, persembahan persepuluhan. Kami percaya janji-Mu bahwa setiap mereka yang memberi dengan benar, Tuhan akan kembalikan berkat-Mu berlipat kali ganda. Pakai juga benda mati ini untuk mendukung pelayanan pekerjaan tempat ini. Juga berkati BPJ yang berulang. Supaya dengan demikian kami terus mendukung pelayanan jemaat ini dengan apa yang ada pada kami.
Inilah doa kami Bapa, kami sadar sungguh bahwa banyak hal yang berkaitan dengan kami tak tersebut melalui doa ini. Tuhan Yesus Engkau menyempurnakan, karena kami bawa semuanya dalam satu nama yang Maha Kuasa, yaitu Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa di dalam arahkanlah hatimu hanya kepadanya. Apa yang telah disampaikan kepada kita pada hari ini, terimalah, renungkan dan lakukanlah itu dalam segenap kehidupanmu. Dan biarlah kasih karunia daripada Allah Bapa, anugerah dan damai sejahtera dalam nama Tuhan Yesus, serta pimpinan penghiburan pertolongan Roh Kudus menyertai kita sekalian hari ini, bahkan sampai Maranatha, Yesus datang untuk menyebut salah-salahnya. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk, Tuhan memberkati. Sampai kita berjumpa kembali pada kegiatan-kegiatan ibadah yang lain di waktu-waktu yang akan datang. Selamat hari Minggu. Shalom. Tuhan memberkati.